Halo, ketemu lagi dengan saya Rari. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video atau sebuah tutorial bagaimana caranya merekam layar komputer atau layar laptop kalian. Nah, misalkan kalian ingin membuat sebuah video tutorial atau apapun itu yang membutuhkan rekaman layar. Nah, di sini saya akan bahas tuntas mulai bagaimana cara downloadnya dan bagaimana cara settingnya. Dan aplikasi di sini yang saya gunakan adalah aplikasi OBS. Sebenarnya sih ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan, tapi di sini saya akan bahas yang aplikasi OBS-nya dulu, gitu. Nah, selain aplikasi ini bisa digunakan untuk rekam layar, aplikasi ini pun bisa kalian gunakan untuk live streaming. Nah, aplikasi ini tentunya juga gratis ya, free, tidak bayar, tapi tentu dengan fitur yang melimpah. Nah, seperti apa downloadnya, install dan bagaimana settingnya, kalian wajib pantengin videonya. Oke, langsung saja kita ke komputer. Oke, nah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentu mendownload aplikasinya. Nah, kalian bisa buka aplikasi browser kalian. Di sini saya menggunakan Chrome. Kalau kalian tidak punya Chrome, boleh gunakan aplikasi apa saja. Kemudian kalian tinggal ketikkan di search engine-nya Google OBS ya, atau misalkan dari awal nih, saya coba nih OBS. Itu tinggal kalian enter. Nah, kalian pilih ini Open Broadcast Software atau OBS. Nah, jadi kepanjangan OBS itu adalah Open Broadcast Software itu. Nah, kalian pilih yang ini, yang http://obsproject.com. Klik. Nah, maka di sini kalian akan langsung diarahkan di sini ke situs resminya. Di sini ada untuk Windows, Mac OS dan Linux. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang Windows ini. Nah, eh, di sini karena saya sudah download, jadi sini ada duplikat download link ya. Jadi karena saya sudah download, saya tidak akan lanjutkan downloadnya. Buat kalian yang belum punya, kalian lanjutkan downloadnya. Setelah itu kalian install. Nah, cara install aplikasi ini pun mudah. Tinggal kalian download, habis itu kalian install, tinggal next, next, next gitu aja udah beres ya. Oke. Nah, kemudian setelah kalian install akan muncul di layar kalian logo seperti ini, OBS Studio. Oke. Nah, di sini kalian tinggal buka. Klik dua kali di sini karena saya buka dua ya, yang satu buat ngerekam. Jadi sekarang ini saya ngerekam layar itu menggunakan OBS. Dan sekarang saya buka dua, jadi dia muncul pop-up-nya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian pertama baru buka dan belum ada buka lagi, artinya kalian cuma buka satu window OBS saja, dia akan langsung terbuka. Tapi ini karena saya buka dua, yang satunya saya buat rekam dan satunya buat tutor, jadi dia munculnya seperti ini. Jadi saya klik launch anyway. Nah, seperti ini tampilan awal dari OBS. Nah, jadi banyak pop-up ini tentu membuat kalian mulai bingung ya matanya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan di sini pelan-pelan ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan beberapa menunya. Jadi karena di sini saya fokusnya ke perekam layar, jadi saya akan fokuskan ke perekam layar dulu. Mungkin di video selanjutnya baru saya akan coba buatkan tutor bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini untuk live streaming. Oke. Nah, pertama di scan ini. Nah, di sini kalian pilih lambang plus ini. Nah, di sini kalian bisa isi nama nama terserah kalian. Misalkan saya buatnya tutor ya. Tutor. Oke, saya pilih oke. Nah, kemudian di source-nya ini sama, kalian pilih plus juga, kemudian pilih display capture ya, display capture yang ini. Oke. Oke. Nah, kemudian di sini pun kalian
bisa, ketikkan nama sesuai dengan keinginan kalian atau kalian bisa biarkan seperti yang, default-nya ini display capture 2 seperti itu, terserah kalian sih ya. Nah, oke saya pilih oke. Nah, eee, muncul seperti ini dengan judul display capture 2 seperti yang tadi karena saya tidak rubah namanya. Kalau misalkan kalian rubah namanya menjadi apa, misalkan, eee, cara menggunakan OBS misalkan kalian ketik itu maka munculnya akan seperti itu. Oke, di sini capture. Nah, di sini ada pilihan juga, automatic, ada desktop duplikat, Windows 10. Nah, sini pilih automatic ya. Displaynya, nah di sini display karena monitor saya, apa namanya, eee, monitor saya displaynya itu adalah 1920 kali 8 kali 1080 maka dia akan langsung otomatis, displaynya seperti itu. Nah, capture kursor ini jika kalian centangnya hilangin, maka kursor tidak akan tampil saat kalian merekam layar. Nah, tapi karena di sini saya membuat tutorial, jadi kursor saya tampilkan. Nah, jadi kan kursornya ada di dalam layar. Oke, itu. Jika sudah, kalian bisa oke. Ya, itu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada desktop audio. Nah, artinya desktop audio itu adalah jika kalian memutar sesuatu di desktop kalian, misalkan memutar atau memainkan game atau memutar YouTube, maka suaranya akan terekam di, OBS ini, itu. Nah, saya tidak coba, masukkan suara YouTube atau apa, takutnya nanti kena copyright-nya. Nah, ini di bar mix ini adalah, suara dari mix kalian. Jadi seperti sekarang ini saya berbicara menggunakan mix ini, jadi suaranya akan terinput dan ini adalah monitoringnya, itu. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah masuk ke setting, menu setting sini. Nah, di sini tentu ada beberapa pilihan, ada general, stream, output, audio, video ya. Nah, pertama kita akan coba masuk di video. Nah, di sini ada base canvas atau base resolusi atau canvas ya, canvas resolution. Nah, di sini jika komputer kalian hanya mampu di 720 maka kalian pilih di 720. Tapi di sini saya pilih maksimal karena di komputer saya mampu sampai 1080. Begitupun juga dengan outputnya. Kalau misalkan outputnya kalian bisa sih kalian pilih sebenarnya dari yang terkecil 392 atau 720. Cuman menurut saya sayang sekali ya, jadi kualitas video kita jadi berkurang padahal kita mampu merekam lebih bagus daripada itu. Jadi di sini kita pilih yang 1080. Jadi kanvas sama outputnya saya pilih sama 1080. Oke. Di sini kita biarkan default-nya, FPS-nya, oke saya biarkan default. Nah, kemudian kita masuk ke output. Oke, nah di output ini, nah kalau misalkan kalian baru install, ini sebenarnya tampilan defaultnya seperti ini, simple ya. Itu. Jadi di sini kalian disuruh untuk memilih streaming atau recording. Nah, tapi sebaiknya saya sarankan kalian pilih yang advance. Jadi di sini kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Seperti itu. Oke, karena di sini saya cuman untuk recording, saya pilih yang recording. Nah, oke. Untuk tipe di sini saya pilih yang standar. Kemudian recording pad itu adalah tempat penyimpanan hasil record kalian. Oke. Nah, kemudian di sini masuk ke recording format. Nah, di sini saya recording formatnya menggunakan MP4 ya. Kenapa saya menggunakan MP4 atau MP4? Nah, karena MP4 itu jika saat kalian melakukan editing, kalian menggunakan
kalian menggunakan aplikasi apapun untuk editing, tentu MP4 ini pasti masuk-masuk saja ya. Tapi kalau seandainya kalian gunakan, apa ya, yang lain misalkan MKF, kadang MKF itu tidak disupport di, beberapa aplikasi editing gitu. Nah, selain itu MP4 juga menurut saya, file videonya bagus ya dan kualitasnya sangat bagus dan gampang diedit di aplikasi apapun ya, lazim dia. Oke, kita pilih MP4 untuk recording format. Untuk audio track, nah audio track ini ada 6 ya, jadi misalkan kalian centangnya lebih dari satu, centang 2, 3, atau 4 boleh saja. Jadi nanti yang ke-record ada saat kalian masukin ke ini ya, Premiere Pro akan ada 4 bar, suara. Itu biasakan kalau kalian video kan masukkan video ada suara apa, ada video yang ada suaranya, biasakan ada 1 bar suara saja. Tapi di sini jika kalian centang 4 maka ada 4 bar untuk suara seperti itu. Jadi di sini saya biasa gunakan yang satu saja. Nah, kemudian untuk encoder itu default biasanya sih X264. Nah, tapi di sini saya lebih X624 tuh biasanya jadi apanya yang encoder itu kalau X264 berarti itu yang bekerja adalah prosesornya. Jadi nanti takutnya prosesornya akan berat dan hasilnya jadi nge-lag. Jadi mending kalian gunakan apa namanya, VGA card kalian. Nah, sini saya menggunakan Nvidia, jadi saya pilih Nvidia. Jadi biar tugasnya dibagi-bagi seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan lebih maksimal. Nah, oke, di sini ada warning. Nah, warning. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jika kalian menggunakan MP4 maka akan ada warning. Nah, jadi di sini peringkatnya ini adalah kurang lebih sini ya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan MP4 dan tiba-tiba komputer kalian nggak kuat dan terjadi blank, maka video record kalian akan hilang. Tapi kalau kalian menggunakan MOV, sorry, jadi kalau kalian menggunakan aplikasi lain yang saya sebutkan tadi itu misalkan MKV, maka misalkan kalian lakukan rekaman 8 menit. Nah, setelah menit keempat ternyata komputer kalian blank, maka 4 menit sebelum itu akan bisa diselamatkan seperti itu. Saat komputer ngeblank, yang sudah rekam itu masih bisa terselamatkan. Tapi jika kalian menggunakan MP4 maka filenya akan hilang. Jadi usahakan jangan sampai ngeblank ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rate control saya gunakan ini CBR ya. Gunakan CBR, kemudian untuk bitrate saya pakai 25.000 ya. Saya pakai 25.000 atau kalau misalkan kalian lebih tinggi lebih bagus sorry. Atau kalau misalkan kalian mau gunakan lebih tinggi dari ini misalkan 50.000 atau 70.000 ya lebih baik. Tergantung sih kemampuan dari komputer komputer kalian. Kalau di sini sih saya saya belum sempat coba di atasnya ini, tapi saya coba di 25.000 itu sudah hasilnya sudah lumayan bagus ya. Mungkin nanti saya akan coba-coba di 70.000 atau 100 ya, mungkin dicoba aja. Oke. Kemudian untuk preset saya biarkan di quality, kemudian untuk di profile biarkan di high ya. Oke, itu aja untuk di output. Oke, kemudian kita masuk ke audio ya. General yang ini simple rate-nya di 48 GHz, channel saya setting stereo. Kemudian desktop audio default, desktop audio 2 disable. Nah, jadi karena saya menggunakan satu desktop, jadi saya gunakan desktop satu layar komputer, jadi saya gunakan default. Kalau misalkan kalian gunakan 2 layar, mungkin kalian bisa pilih desktop audio 2-nya, mungkin ada pilihannya akan muncul nanti di sini speaker atau apa ya. Oke. Nah, kemudian untuk output suara yang saya keluarkan dari mic, di sini saya pilih berdasarkan mikrofon yang saya gunakan. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan mikrofon lain mungkin akan muncul di sini nama lain, jadi kalian pilih-pilih saja ya, coba-coba gitu. Oke.
Itu saja yang perlu kalian setting untuk di audionya. Oke, untuk di videonya sudah, audio, output sudah. Oke, jika sudah kalian apply, kemudian kalian pilih oke. Nah, oke, ini langkah-langkah dan cara settingnya sebenarnya sudah selesai. Sekarang tinggal kalian record saja di sini. Tinggal kalian pencet tombol recording ini. Nah, saat kalian udah pencet tombol recording, maka otomatis layar kalian sudah merecord ya, atau merekam. Itu merekam suara dan merekam apa yang ada di layar kalian. Jadi apa yang kalian buka itu yang terekam oleh si layar kalian. Dan untuk hasil rekamannya itu bisa kalian buka di folder di mana tadi kalian simpan ya filenya. Nah, tadi kan ada tuh di output, recording. Kemudian nah di sini recording page ini adalah tempat kalian menyimpan hasil rekamannya. Misalkan kalian simpan di D, kemudian kalian bikin folder record, maka nanti kalian bisa buka di sana itu. Nah, di sini saya sudah menggunakan OBS untuk merekam tutor ini. Jadi dia akan saat kalian pencet start recording dia akan muncul seperti ini. Jadi stop recording. Nah, saat kalian ingin saat kalian ingin stop recording, maka recordingnya akan berhenti dan untuk hasilnya bisa kalian cari di tempat kalian menyimpannya. Karena saya menyimpannya di sini, kemudian saya pilih apa tadi ya? Saya bikin tadi record ya. Nah, jadi semua hasil rekamannya akan tersimpan di sini. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi OBS atau aplikasi perekam layar yang free, tidak bayar, tapi dengan fitur yang melimpah. Nah, terus jika misalkan kalian ingin tahu bagaimana caranya setting untuk live streaming di Facebook atau di YouTube, nanti akan saya buatkan videonya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, kalian subscribe, kalian komen. Oke? Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.